how you face me, coward! Gua udah 4 kali ngalamin mati lampu. Editan gua gak beres-beres. Anyway, demo, sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang. Demo biasanya memiliki tujuan untuk memberikan tuntutan berupa perbaikan kebijakan, menentang kebijakan, atau perlawanan atas bentuk ketidakadilan. Jadi kalau ada demo di luar semua alasan ini, I don't know what you're doing with your life, bro. Like, demo mendukung MBG. Pernah gak lu lihat demo mendukung? Gua sih gak pernah. Pernyataan sikap. Satu. Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Ya chill out, bro. Enggak, suara lu kayak kuda. Minum dulu, Bang. Siapa orang pertama yang berpikir untuk mengadakan demo ini, men? Jenius, brilian. Mereka demo untuk hal yang sudah mereka dapatkan. What the fuck? Orang kayak gua yang I don't know, kalkulusnya dapat C, gak bakal ngerti urgensi serta apa yang didapat dari demo ini selain rasa capek dan nasi kotak mungkin. Karena menurut gua tanpa lu turun ke jalan pun satu semesta tahu kalau this guy gak bakal membiarkan MBG berhenti. Even sampai bumi nabrak bulan pun gua ragu MBG bakal berhenti. Disuruh berhenti hari libur aja susah ya. Lu pikir aja, Bangke, gak bakal terima mereka. Kan penerima manfaat sesungguhnya dari program ini ya, you know, yang jelas bukan anak-anak ya, karena angka stunting juga malah meningkat semenjak ada MBG. Bahkan demi MBG tetap berjalan, mereka rela jadi brain dead. Baik, ini pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kenapa MBG jangan berhenti? Ini bakal menarik nih. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti? Wait, what the fuck? Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh berhenti? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah, emang gak boleh makan? Yo, what is wrong with gak boleh makan lagi, men? Orang ini nge-glazing gak boleh makan lagi di setiap tempat. Menurutnya tanpa MBG orang-orang pada gak bisa makan, men. Gua lahir sebelum MBG dilahirkan, dan tanpa MBG pun gua masih bisa makan. Men, dulu mata itu digunakan untuk membaca karya literatur yang indah. Entah itu berita, fiksi, masterpiece. Like, mereka ingin membaca setiap saat, bro. Memperoleh informasi serta memahami dunia dari berbagai perspektif. Membaca itu udah kayak blessing. Jikalau mereka tahu di masa depan akan ada tulisan seperti ini, mereka bakal menyesal bisa baca, men. Buta huruf menjadi suatu kelebihan karena ada tulisan ini. Gak tahu kenapa orang yang sebegitunya ngebelain MBG itu, I don't know, mereka tidak terdengar seperti manusia. Unhuman. Alien, anjir. Oke, ini lagi ramai nih. Kita punya Wakil Ketua BEM UI melawan jubir Gerindra. Menarik. Karena gue tahu orang-orang Gerindra kalau ngomongin MBG itu unpredictable, bro. Mereka bisa secara signifikan terdengar seperti orang yang meyakinkan. Iya, gue ngarang tuh. Bentar, gue minum dulu, guys. MBG ini manfaatnya sangat banyak. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin Wait, hold on. ini jadi asal mungkin dari sini. Ekspresi ini sendiri sudah menjelaskan kalau this guy is talking nonsense, bro. Saya minta tanggapan Fatima dulu. Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahan ya, additionalnya yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Oke, yo. Sih, jadi masalahnya bukan di situ. Kalau ke sekolah aja masih sampai nyeberang sungai, naik perahu, manjat tebing. Kenapa daripada memfasilitasi jalan anak-anak ke sekolah, mereka lebih musingin MBG? Dikasih MBG biar kuat naik perahu, kan goblok banget. Sorry, seolah-olah ini semua dianggap wajar. Gua mending ke sekolah aman tiap hari tanpa taruhan nyawa daripada makan MBG. Tangkap koruptor,
dukung MBG. Yo, who wrote this shit, bro? This is sounds so fucking stupid. Ini dua hal yang sangat kontradiksi. MBG kan sarangnya koruptor. Lu minta koruptor diberantas, tapi sarangnya dipelihara. Like, what the fuck you talking about? Mereka aja terima kasih sama koruptor. Apa aja yang berantas koruptor? So, kalau pengen banget berantas koruptor, kenapa yang didemoin bukan perampasan aset atau hukuman mati koruptor, tapi malah demo dukung MBG? Gua nggak tahu, gua nggak bisa mikir apa-apa, men. Cuma ada dua penjelasan, antara mereka buzzer atau oh iya mereka emang buzzer. Yo, how much you getting paid for this shit, bro? 80 ribu. Ya. Ya gak heran kemarin Pak Prabowo bilang rakyat tidak bermimpi kaya raya. Yeah, no shit, they down for 80 ribu anjir. Demo dukung MBG dapat uang saku 100 ribu. Dan wajan. Oke, lu kehilangan gue di bagian wajan, men. Why? Kalau harga bahan pokok pada naik, lu makan tuh wajan, bangke. Lu minta sama wajan nurunin harga bahan pokok. Gimana Bu perasaannya dikasih begini Bu? Mau dipakai apa nanti pancinya? Aksi bagi-bagi uang di demo MBG. Beuh, duit pajak gua tuh. Duit pajak gua tuh, bajingan. Di sisi yang lain, mahasiswa dan teman-teman yang lain juga ikut ke jalan untuk demo, membawa tuntutan seperti stop pemborosan APBN, hentikan militarisme di ranah sipil, shutdown MBG. Tapi sayangnya, ya lagi-lagi aparat kita main Call of Duty in real life. Orang demo disambut dengan full gear, mau perang mereka. Kontras banget kalau kita bandingkan dengan demo dukung MBG. Demo Winnie Hat Junior ini aparat pun gak nampak di demo ini, men. Bahkan yang terbaru anak-anak ikut demo dukung MBG. Like, oh my god, bro. Jadi ikut aksi hari ini emang keinginan atau gimana? Kemauan sendiri. Tapi taunya info ada demo ini dari siapa? Dari Yo, jangan dibantuin jawab, cok. Maminya kasih kunci jawaban, anjir. Like, shut the fuck up, bro. Kalau gak dibantuin jawab, gue juga yakin anak ini bingung mau ngomong apaan, men. Jangankan ngomong, gue yakin anak ini juga bingung. Ngapain gue di sini? Gue pengen main Free Fire. Anak kecil itu kalau ngomong biasanya mereka jujur. Kalau mau bohong, ya diajarin orang tuanya. Terus ada yang bilang, ini pawai bukan demo. Pawai my ass, bro. Pawai adalah kegiatan iring-iringan di jalan yang biasanya tujuannya untuk merayakan atau memperingati sesuatu. Kayak karnaval, pawai obor, pawai budaya. Simpelnya adalah hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau udah ada unsur politik, mendukung suatu narasi politik bahkan kebijakan atau program pemerintah, maka pawai ini sudah berubah menjadi demo. Ini anak-anak disuruh megang. Terima kasih Pak Prabowo, lanjutkan. Udah jadi alat propaganda pemerintah sejak dini. Lagian kan lu yang ngomong sendiri, pelajar gak boleh ikut demo. Bahkan kata KPAI, tugas anak itu belajar, stop libatkan dalam aksi demo. Tapi kok yang ini didiemin? Ya emang negara rusak, cok.